John Herdman akan segera diumumkan secara resmi menjadi pelatih baru skuad Garuda. Transferring information to the players. I'm really good reading what happened in the game. Yes, alhamdulillah. Pengumuman resmi John Herdman jadi nahkoda baru Garuda. Pep Guardiola bongkar pernyataan jujur sebut Indonesia siap jadi Manchester City Asia. Sampai-sampai media Jepang syok lihat skema 4 pemain naturalisasi Grade A yang bakal guncang Piala Dunia 2030. Era eksperimen di tangan John Herdman dimulai. Dan di video kali ini, Garuda Exclusive Story akan membedah semua rangkuman faktanya berikut ini. Simak hingga selesai. Karakternya itu mirip-mirip dengan Pep Guardiola. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Setelah era Sinteyong yang penuh disiplin dan perjuangan keras, sebuah nama baru muncul ke permukaan dan langsung memicu perdebatan panas di kalangan pengamat. John Herdman. Nama ini bukan sembarang nama. Dia adalah pria di balik kebangkitan ajaib Kanada, negara yang dulunya dianggap anak bawang di sepak bola, namun berhasil dibawa Herdman ke puncak dunia. Bung Harpa, pengamat sepak bola senior, melalui kanal YouTube-nya memberikan analisis yang bikin kita merinding. Menurutnya, Herdman adalah sosok yang punya DNA sangat berbeda dari pelatih-pelatih sebelumnya, seperti Patrick Kluivert atau bahkan STY. Gayanya ini unik sobat bola. Karakter Herdman itu mirip-mirip Pep Guardiola. Dia nggak kaku, dia suka bereksperimen, taktiknya selalu berubah tergantung siapa lawannya. Dia adalah bunglon taktis, Bung Harpa. Bayangkan jika STY membangun fondasi fisik dan mental, Herdman datang untuk membangun otak permainan. Apakah ini perjudian besar? Ataukah ini kunci yang selama ini kita cari untuk membuka pintu level elit dunia? Mari kita berandai-andai sejenak. Bayangkan jika sang maestro Pep Guardiola duduk di ruang konferensi pers Manchester City, lalu ditanya soal John Herdman yang akan menukangi Indonesia. Harapan kita semua adalah Pep akan berkata, John Herdman adalah pelatih yang luar biasa. Dia bukan hanya sekedar pelatih, dia adalah arsitek. Keberaniannya bereksperimen adalah kualitas langka. Jika PSSI memberinya waktu, saya tidak akan terkejut jika timnas Indonesia berubah menjadi Manchester City-nya Indonesia. Tim yang mendominasi penguasaan bola, cerdas secara posisi, dan sangat agresif dalam menekan lawan. Taktik Herdman memang sangat Pep-sentris. Dia mengandalkan juego de posición, permainan posisi, membangun serangan pendek dari kiper, build up, dan menciptakan overload, atau keunggulan jumlah pemain di sektor sayap untuk menghancurkan pertahanan lawan. Ditambah lagi Herdman adalah detektif sepak bola. Ingat kontroversi drone di Piala Dunia 2022 saat dia mengintip latihan Kroasia? Itu bukti betapa detailnya dia dalam meriset kelemahan lawan. PSSI kali ini tidak main-main. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, skema kontrak untuk John Herdman dirancang sangat visioner. 2 + 2 tahun. Apa artinya? Tahap pertama, 2026-2027, Herdman diberikan waktu 2 tahun untuk membangun sistem dasar dan memimpin timnas di Piala Asia 2027. Tahap evaluasi, jika performa menjanjikan, kontrak otomatis diperpanjang hingga 2030 untuk mengejar mimpi besar, Piala Dunia 2030. Menariknya, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan bahwa Herdman diberikan kekebalan dari pemecatan dini. Kami sudah berkomitmen, apapun tekanan publik nanti, Herdman harus bertahan sampai kontrak awal selesai. Kita butuh stabilitas, tegasnya. Lebih keren lagi, Herdman juga akan memegang timnas U23. Ini adalah langkah brilian untuk memastikan adanya continuity atau kesinambungan antara pemain muda dan senior. Tidak ada lagi gap taktik antara adik dan kakak kelas. Kabar perekrutan Herdman ini ternyata sudah sampai ke telinga media internasional. Football Tribe, media olahraga ternama asal Jepang, memberikan ulasan yang sangat positif. Mereka menyebut langkah PSSI merekrut Herdman adalah langkah paling logis untuk visi jangka panjang Indonesia. Herdman membawa pengalaman lintas benua yang langka. Dia sukses di sepak bola putri, sukses di putra, dan punya mentalitas pemenang.
Indonesia sedang membangun kembali identitas sepak bolanya, dan Herdman adalah orang yang tepat untuk transformasinya, tulis media tersebut. Jika rival sekelas Jepang saja sudah memberikan hormat dan analisis sedalam itu, artinya kita sedang berada di jalur yang benar menuju puncak Asia. Gila nggak sih? Coba tulis tanggapan kalian di komentar. Januari 2026 akan menjadi bulan yang bersejarah. Begitu Herdman diumumkan, dia tidak punya banyak waktu santai. Bung Ropan membocorkan bahwa agenda terdekat adalah FIFA Series pada 23-31 Maret 2026. Siapa lawannya? Kabar burung mengatakan raksasa Eropa Finlandia akan menjadi lawan tanding perdana Herdman. Selain itu, akan ada wakil dari CONCACAF dan Oceania dalam turnamen mini tersebut. Bayangkan atmosfer Gelora Bung Karno, GBK yang penuh sesak. Emil Audero, jika dipanggil, Jay Itzes, dan kawan-kawan akan beradu taktik melawan pemain-pemain Eropa di bawah arahan instruksi jenius dari Herdman. Ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah pernyataan kepada dunia. Garuda telah bangun dari tidurnya. Ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Kabarnya, Herdman akan memicu gelombang naturalisasi pemain grade A yang selama ini sulit didapatkan. Inilah 4 nama yang berpotensi menyempurnakan skema Herdman. 1. Tristan Guyer dari PEC Zwolle. Bek sayap modern lulusan Ajax. Cepat, teknis, dan punya visi menyerang luar biasa. Sangat cocok dengan gaya sayap aktif Herdman. 2. Jensen Silt dari VfL Wolfsburg. Raksasa di lini belakang. Bermain di Bundesliga, Silt adalah bek modern yang dingin saat menguasai bola. Dia akan menjadi tandem maut bagi Jay Itzes. 3. Pascal Struijk dari Leeds United. Inilah buruan utama. Jika Struijk bergabung, lini belakang Indonesia akan memiliki kualitas Liga Inggris. Tenang, cerdas, dan punya umpan jarak jauh yang akurat. 4. Jadon Oosterwolde dari Fenerbahce. Pemain kesayangan Jose Mourinho di Turki. Kecepatannya luar biasa dan bisa bermain di banyak posisi. Versatile. Dialah kepingan puzzle terakhir untuk dominasi total. Gimana sobat bola? Apakah kalian setuju dengan keempat pemain tersebut? Coba beri tanggapan terbaik kalian. Bagaimana rupa timnas Indonesia di tangan Herdman dengan formasi 3-4-2-1 yang dinamis? Mari kita bedah komposisi Manchester City-nya Indonesia ini. Formasi 3-4-2-1, The Fluid System. Kiper Emil Audero sebagai sweeper kiper. Dia adalah orang pertama yang memulai serangan dengan umpan akuratnya. Dan di lini belakang bisa pakai trio bek tengah. Sisi kanan bek bisa memasang Jensen Silt sebab dia tuh fisik kuat, jago bola udara pula. Dan pastinya sisi tengah diisi oleh jenderal lapangan Jay Itzes. Di sisi kanan bek bisa memasang Pascal Struijk karena dengan kekuatan kaki kiri dan bisa jadi pengatur serangan dari belakang. Atau pakemnya tetap diisi oleh Kevin Dix. Kita geser ke sisi tengah, ada dengan memasang 4 gelandang. RWB, Tristan Guyer, naik turun dengan kecepatan tinggi, spesialis crossing. CM, Tom Haye, sang profesor, pembagi bola ulung, otak di lini tengah. CM, Nathan Chu Aon atau Ivar Jenner, yang bertarung yang menjaga keseimbangan dan memutus serangan lawan. LWB, Jadon Oosterwolde atau pakemnya tetap Calvin Verdong, pelari cepat yang akan meneror sisi kanan pertahanan lawan. Dan duet maut 2 gelandang serang atau inside forward, RAM, Eliano Reinders atau Ragnar Oratmangonon, yang cerdas mencari ruang antar lini. LAM, Ole Romeni atau Marcelino Ferdinand, yang insting gol tinggi dan jago dribbling menusuk ke kotak penalti. Ujung tombak, The Predator, ST, Mauro Zylstra atau Miliano Jonathans atau Ole Romeni, yang targetman modern yang tidak hanya menunggu bola, tapi juga pandai memantulkan bola untuk rekan setim. Gimana skema gini jika di tangan John Herdman? Auto gacor sih menurut Mimin?
Sobat bola, kita sedang berdiri di ambang sejarah. John Herdman bukan hanya pelatih, dia adalah simbol ambisi. Dengan dukungan penuh PSSI, fasilitas kelas dunia dan talenta-talenta grade A yang bersatu dengan pemain lokal berkualitas seperti Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand, Timnas Indonesia kini bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Adaptasi, eksperimen, dan riset mendalam akan menjadi warna baru kita. Mari kita kawal proses ini, karena seperti kata Pep Guardiola dalam impian kita, Indonesia memiliki segalanya untuk menjadi kekuatan besar di dunia sepak bola. Apakah kalian siap melihat Garuda terbang lebih tinggi dari sebelumnya?